Assalamualaikum teman-teman. Sebelum melanjutkan ke video, perkenalkan nama saya Hanifah Fauzia. Saya dari kelas S4A, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah konseling format khusus. Sebelum melakukan video ini, kami sudah menerapkan prokes ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, Bu. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, apa ada di sisi bantu? Jadi gini, Bu. Saya punya ponakan. Ponakan saya itu baru kelas 1 SD. Tapi akhir-akhir ini semenjak belajar online dia jadi malas belajarnya, Bu. Nggak seperti biasanya. Oke, apa yang sudah ibu lakukan terhadap keponakan ibu? Sudah saya motivasi sebagian besar biar dia mau belajar, tapi tetap saja kebiasaan dia jadi malas belajarnya, jadi kurang gitu, Bu. Oke, apakah kebiasaannya setiap harinya selalu ibu bebaskan membeli HP atau orang tuanya kurang memberi perhatian lebih kepada sang anak? Kebetulan orang tuanya kurang perhatiannya karena kan dua-duanya kerja, jadi kan memang saya pantau dia walaupun belajar online, tapi tetap dia belajar, tapi tetap dalam pantauan saya. Cuman menurut saya dia belajarnya masih kurang banget, Bu. Oke, Kayak menurut males kan. ibu, Iya. bagaimana kemampuan dalam mengingat atau menghafalnya? Mengingat dan menghafalnya masih cukup baik, cuman ya gitu, kalau lagi belajar pinginnya bermain terus. Oke, mungkin cukup dikurangin Iya. untuk lebih dibalanskan antara bermain HP atau untuk melakukan pelajaran secara daring, karena kita kan sekarang sedang pandemi. Belajar secara online sudah pasti banyak anak-anak yang sudah terlalu jenuh karena adanya pembelajaran online ini. Jadi sebagai karena sang ibu dan sang ayah sibuk bekerja, memang salah satunya si anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Ya, kedua kurang pantauan juga. Nah, menurut saya ibu harus bisa memberi lebih motivasi ataupun semangat belajar kepada si anak. Misalkan si anak ini malas belajar atau tidak mau membaca ataupun sebagainya, ibu harus bisa memberikan pengertian yang lebih baik lagi. Atau tidak, ibu bisa memberikan reward atau hadiah. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan keponakan ibu bernama Sisil. Sisil, ayo belajar. Tapi dia tidak ingin. Bisa dengan cara Sisil, ayo belajar. Setelah belajar, tante beliin es krim. Itu mungkin bisa. Tapi jangan terlalu sering memberikan es krim ataupun yang lainnya. Jadi ibu harus bisa lebih memberikan pengertian lebih banyak. Dan ibu, saya berharap ibu bisa memberikan atau kasih tahu kepada orang tua si anak bagaimana perkembangannya, pertumbuhannya, karena kan hampir 24 jam ya sama tantenya ya, karena ibunya sama ayahnya bekerja. Jadi si anak ini memang salah satunya dia kekurangan perhatian orang tuanya. Jadi memang menurut saya karena si anak ini malas belajar terus-terusan, harus bisa dikasih waktu untuk bermain, atau jangan terlalu jangan terlalu dimanja ya, karena anak itu harus dididik sejak dini mungkin kan, apalagi mungkin masih kelas 1 juga belum mengerti banyak, cuman kita sudah bisa memberi pengertian yang baik ya untuk belajar agar dia bisa mengerti dia keadaan seperti ini, belajarnya harus seperti apa. Pokoknya bikin suasana si anak ini belajar tidak ada dengan rasa jenuh atau apa. Menurut ibu bagaimana? Iya sih, belajar dia kayak ada beban gitu mungkin, karena dia ini juga pingin kayak bermain, jadi arahnya ke bermain terus. Belajarnya karena mungkin udah bosan banget kali ya di rumah juga dengan suasana belajar online juga. Oke, berarti permasalahan
sudah mulai merasakan jenuh atau sudah tidak nyaman belajar daring ya. Oke, jadi tantenya ini harus menciptakan suasana yang baru mungkin ya, atau dengan membantu atau memberi pelajaran atau mengajarkannya lebih dengan ceria atau tidak dengan suara lantang. Intinya dengan lemah lembut tetapi tetap tegas agar si anak ini tetap nurut, tetap mengerti, dan tetap mengikuti pelajaran daring dengan baik. Dan memang ya, anak usia dini itu, anak sekecil itu memang harus ada rewardnya. Jadi kalau dia mau belajar apa, kita harus bisa kasih reward, walaupun itu hanya es krim, coklat, entah diajak bermain ke taman, itu bisa membuat dia, wah aku harus belajar nih, aku nanti ini gitu kan. Jadi dia memiliki rasa semangat belajar yang kuat karena tantenya ngapresiasi dia gitu. Karena seorang anak pun harus dikasih apresiasi, yang mungkin sebagian orang tua lalai dengan seperti itu. Walaupun itu sepertinya simpel, tapi itu sangat berguna untuk sang anak gitu. Dan ibu sebagai tantenya, saya mohon bisa memberitahu kepada ibu ayahnya untuk memberikan waktunya, walaupun sibuk, setidaknya bisa memberi ajaran atau sekedar menanyakan bagaimana hari ini belajarnya. Intinya komunikasi si anak dan si ibu dan si ayah itu harus baik gitu. Jadi insya Allah jika ibu menerapkan ya, si anak ini insya Allah akan belajarnya akan lebih semangat, lebih detail lagi untuk belajar. Jadi dia ada, aku mau belajar gitu, karena tante udah kayak gini nanti ibu sama ayah pulang kasih hadiah kalau aku bisa belajar, kalau aku nurut, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, baiknya dilaksanakan seperti itu. Sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya ya Bu, bagaimana cara penyampaian yang baik kepada orang tua atau kakak saya dengan masalah ini? Oke, agar tidak tersinggung mungkin ya, karena kita hanya sebagai seorang tantenya takut mendahulunya. Karena kita kan tahu sendiri orang tuanya sibuk kerja, mungkin waktu sedikit ya untuk si sang anak, karena lebih banyak waktu dengan tantenya. Jadi saya rasa kakak ibu pasti akan mengerti jikalau ibu menyampaikan dengan rasa hormat, rasa tenang seperti ini. Misalkan jangan sampaikan ketika kakak Anda pulang kerja dengan muka yang muram, yang kusam. Tunggu sampai keadaannya, wah kayaknya timingnya pas gitu. Ketika si kakak udah beres bersih-bersih, nah baru ibu sampaikan apa yang menurut ibu baik yang sudah dikonsultasikan hari ini. Untuk lebih perhatian kah ke si anak, atau lebih meluangkan waktunya, atau setidaknya weekend itu digunakan untuk sang anak, bukan untuk kerja lagi, seperti itu mungkin. Tapi dengan catatan memberitahunya seperti ya abang dan kakak, abang ade gitu ya, tidak seperti yang lu gimana sih anak lu gini-gini. Oh itu udah pasti kakak udah pulang kerja capek ya kan, lihat anak begini, taunya tantenya begini. Jadi lebih baik si anak pulang, ayah, bunda gitu. Terus tantenya bilang, bang, mas gitu kan, kak gini nih anaknya gini. Cobalah luangkan waktu sedikit seperti itu. Pokoknya sepintar-pintarnya ibu menyampaikan dengan baik kepada sang kakak tersebut. Seperti itu ya Bu. Ya. Baik, sudah cukup Bu. Oke, alhamdulillah, semoga si anak ini bisa lebih rajin lagi belajarnya, semangat, tantenya juga selalu sabar. Semoga orang tuanya juga bisa lebih meluangkan waktu untuk sang anak ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Jadi langkah yang saya ambil menurut saya, jadi orang tuanya harus perhatian juga ya sama anaknya. Orang tuanya harus mengetahui perkembangan si anak dari dia mulai belajar sampai dia selesai, apa yang dilakukan hari ini, apa yang dia lakukan sama teman-temannya atau perbuat apa. Jadi harus dilaporkan kepada orang tuanya, karena si anak ini sangat membutuhkan motivasi dan dukungan dari orang tuanya.
walaupun tantenya selalu ada seperti itu. Baik Bu, saya pamit pulang ya Bu kalau sudah selesai. Oke baik, hati-hati di jalan. Sampaikan salam saya kepada kakak. Terima kasih banyak Iya. ya Bu.